Halo guys, selamat datang di kelas Nita. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan atau rasio. Teman-teman tahu nggak apa sih itu perbandingan atau rasio? Jadi, perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu. Dalam bahasa Inggris, perbandingan juga disebut dengan rasio. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan sebuah perbandingan. Yang pertama, pecahan A per B, misalnya 1/4. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 1/4. Dan yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 1/4. Terdapat 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita mulai dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 besaran yang apabila nilai salah satu besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar Rp36.000 untuk setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkan. Berapa banyak upah yang ia terima jika biji sawit terkumpul sebanyak 10 karung? Jika 2 karung dihargai Rp36.000, maka 10 karung kita misalkan dihargai sebanyak X. Dalam bentuk perbandingan senilai dapat ditulis 2 karung per 10 karung sama dengan 36.000 per X. 2 per 10 sama dengan 36.000 per X, lalu dikali silang menghasilkan 2X sama dengan 10 dikali 36.000, maka X sama dengan 360.000 per 2 sama dengan 180.000. Jadi, untuk pengumpulan 10 biji karung sawit, sang pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp180.000. Adapun perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang dibandingkan nilainya bertambah, maka nilai besaran lainnya berkurang. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, pada suatu hari, seorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari yang akan dibutuhkan agar persediaan makanan para domba akan habis? Jika 30 ekor domba memerlukan 15 hari, maka kita dapat misalkan Y sebagai waktu yang diperlukan 25 ekor domba untuk menghabiskan persediaan makanan. Dalam bentuk perbandingan berbalik nilai dapat ditulis 30 domba per 25 domba sama dengan Y per 15 hari, 30 per 25 sama dengan Y per 15. Lalu dikali silang menghasilkan 25Y sama dengan 30 kali 15. Maka Y sama dengan 450 per 15 sama dengan 18. Jadi persediaan makanan akan habis selama 18 hari untuk 25 ekor domba. Berdasarkan contoh di atas, semakin sedikit jumlah domba, maka semakin lama persediaan makanan akan habis. Perbandingan antara banyak domba dengan lama hari persediaan makanan akan habis merupakan salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Konsep perbandingan juga lekat kaitannya dengan skala. Skala biasanya ditemukan di peta. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kota Makassar ke kota Watampone tertulis skala 1/2 juta. Antara jarak 1 cm pada gambar mewakili jarak yang sesungguhnya, yaitu 2 juta cm. Jadi, skala adalah perbandingan jarak pada gambar per peta dengan jarak yang sesungguhnya. Jika dikembalikan ke bentuk perbandingan menjadi skala, sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di kelas Nita selanjutnya. See you!